Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Puji syukur pagi hari ini sekali lagi kita diberi kesempatan untuk beribadah. Mari jemaat, kami undang untuk bangkit berdiri, kita akan memasuki saat teduh. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kiranya kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, malaikat Tuhan memuji Yesus, Tuhan kita. Segala bangsa yang ada di atas muka bumi memuji Yesus, Tuhan kita. Mari di pagi hari yang cerah ini, kita sebagai umat yang sudah ditebus dari dosa, boleh datang dan bersujud kepada Yesus, Juru Selamat kita. Kita akan memberikan hormat pujian kepadanya. Terpujilah Yesus. Mulia
Mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa yang di surga, yang kami kenal dan kami sembah di dalam Yesus, yang sudah menjadi juru selamat penebus dosa kami. Kami bersyukur ya Tuhan, karena seminggu ini Tuhan sudah pimpin hidup dan kehidupan kami. Kami bersyukur penyertaan Tuhan boleh terjadi atas kami. Ya Bapa, kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan di mana kami boleh menjalani masa-masa yang sulit di masa pandemi ini. Kami bersyukur untuk kesehatan, untuk pekerjaan, untuk rekan-rekan kami, saudara-saudara seiman kami. Ya Bapa, di pagi hari yang indah ini kami akan memuji Engkau. Kami juga akan mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan, Kau membuka menilik hati kami. Ampuni kami ya Tuhan, jikalau di dalam hari-hari kami sering mendukakan hati Tuhan. Kami sering mendukakan hati sesama kami, lewat pikiran, perkataan maupun perbuatan kami. Ampuni kami ya Tuhan, layakkan kami untuk hadir, untuk menyembah Engkau. Ya Bapa, pagi ini kami juga mengingat saudara-saudara kami. Mungkin saat ini mereka sedang bepergian, mungkin mereka saat ini sedang berduka, mungkin mereka saat ini tawar hati. Mari Tuhan, Kau juga menilik mereka satu persatu. Terima kasih Bapa, akhirnya ibadah kami pada pagi hari ini kami serahkan dalam pimpinan tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang berkarya. Tuhan memimpin kami semua. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan, pagi ini berita anugerah dan petunjuk hidup baru diambil dari Mazmur 32 ayat 1 dan 11. Demikian firman Tuhan. Dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-sorai. Hai orang-orang benar, bersorak-soralah. Hai orang-orang jujur. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat kami persilakan untuk duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, adakah saat ini ada yang dalam kecemasan, ketakutan dalam menjalani hidup? Mari kita mengandalkan Tuhan dan bersandar kepadanya. Yakinlah, ketika kita bersandar dan mengandalkan Tuhan, maka hilanglah rasa cemas, rasa takut kita. Kita akan aman karena Tuhan akan menuntun hidup kita. Mari kita memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Ku bersandar pada yang kekal. Alangkah girang dan bahagia, ku bersandar pada yang kekal.
biarlah lagu ini boleh menguatkan kita ketika di masa-masa yang sulit. Ingat, kita punya tempat bersandar, lengan yang kekal, yaitu Tuhan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di masa yang berat ini, kita sebagai umat Tuhan mengalami tantangan hidup yang kompleks. Ada penuh kekhawatiran, penuh kesusahan, penuh ketakutan. Kepada siapa kita minta tolong kala hidup kita ini makin berat? Hanya satu solusi yang tepat, segera beritahu Yesus. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan pujikan beritahu Yesus. Beritahu Yesus, beritahu Yesus di hatimu. Jika penuh duka, segera beritahu Yesus. Beritahu Yesus, beritahu Yesus, Yesus penuh kemurahan. Janganlah bimbang pun tak perlu takut, segera beritahu Yesus. Hatimu jika penuh susah, beritahu Yesus, beritahu Yesus. Di hatimu jika banyak dosa, segera beritahu Yesus. Beritahu Yesus, beritahu Yesus, Yesus penuh kemurahan. Janganlah bimbang pun tak perlu takut, segera beritahu Yesus. Di hatimu jika penuh takut, beritahu Yesus, beritahu Yesus. Di hatimu jika ada beban, segera beritahu Yesus. Beritahu Yesus, beritahu Yesus, Yesus penuh kemurahan. Janganlah bimbang pun tak perlu takut, segera beritahu Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini dibawakan oleh Evangelis Karmelita Suryanto. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya senang sekali bisa bertemu kembali dengan Bapak Ibu Saudara pada pagi hari ini meskipun secara virtual. Saya bersyukur saya bisa kembali berdiri di mimbar ini, di ruangan ini. Saya ingat sekitar 20 tahun yang lalu saya ada di ruangan ini, berdiri di mimbar ini, baik sebagai mahasiswa saat ataupun juga sebagai mahasiswa weekend di GKKK Malang. Sungguh suatu kesempatan yang saya sangat syukuri untuk bisa kembali berada di tempat ini. Mari sama-sama pada pagi hari ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, sebelum kita belajar kebenaran firman Tuhan, kita masuk sama-sama di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur. Di dalam segala kondisi kami pada pagi hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk belajar sekali lagi dari kebenaran firman Tuhan. Bapa, biarlah kiranya Engkau sendiri yang beranugerah kepada kami. Biarlah Engkau sendiri yang memberikan pencerahan itu dan hikmat itu untuk masuk ke dalam hati kami. Berbicaralah kepada setiap kami pada pagi hari ini, baik kepada hamba-Mu yang berdiri untuk menyampaikan firman, ataupun kepada jemaat-Mu yang duduk mendengar. Berbicaralah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang akan berbicara kepada kami pada pagi hari ini, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, pada pagi hari ini saya ingin mengajak kita membuka Alkitab kita dari Nehemia pasal yang pertama. Saya ingin mengajak kita bersama-sama membaca Nehemia pasal yang pertama. Saya akan bacakan bagi kita sekalian Nehemia pasal yang pertama. Riwayat Nehemia bin Hakalia. Pada bulan Kislu tahun ke-20 ketika aku ada di Puri Susan,
Datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan dan tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika aku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Kataku, ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Berilah telingamu, bukalah matamu, dengarkanlah doa hambamu yang sekarang kupanjatkan ke hadiratmu siang dan malam bagi orang Israel, hamba-hambamu itu. Dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadapmu. Juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Kami telah sangat bersalah terhadapmu dan tidak mengikuti perintah-perintah, ketetapan-ketetapan, dan peraturan-peraturan yang telah kau perintahkan kepada Musa hambamu itu. Ingatlah akan firman yang kau pesan kepada Musa hambamu itu, yakni bila kamu berubah setia, kamu akan kucerai-beraikan di antara bangsa-bangsa. Tetapi bila kamu berbalik kepadaku dan tetap mengikuti perintah-perintahku serta melakukannya, maka sekalipun orang-orang buanganmu ada di ujung langit, akan kukumpulkan mereka kembali dan kubawa ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namaku diam di sana. Bukankah mereka ini hamba-hambamu dan umatmu yang telah kau bebaskan dengan kekuatanmu yang besar dan dengan tanganmu yang kuat? Ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hambamu ini dan kepada doa hamba-hambamu yang rela takut akan namamu. Dan biarlah hambamu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Ketika itu, aku ini juru minuman raja. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, Christianity Today memilih Elisabeth Elliot sebagai salah satu wanita Kristen berpengaruh di abad ke-20. Saudara-saudara, siapa Elisabeth Elliot? Elisabeth Elliot dikenal sebagai istri dari Jim Elliot, misionaris untuk Ekuador. Saat itu tidak lama setelah mereka menikah, mereka berdua masuk ke Ekuador untuk melayani di antara suku Quechua. Dan di saat itu Jim sangat terbeban untuk masuk ke suku yang lebih dalam lagi, yaitu suku Auca, atau yang sekarang ini disebut sebagai suku Waodani. Suku Auca ini atau suku Waodani ini dikenal sebagai suku yang ganas, yang ketika ada orang asing masuk, respon pertama mereka adalah menyerangnya, membunuhnya. Tetapi saat itu keluar dari keterbebanannya, Jim berdoa untuk mereka dan Jim memulai satu relasi dengan orang-orang dari suku Auca ini. Nah, saudara-saudara, inisiasi relasi itu awalnya diterima dengan baik. Oleh karena itu Jim Elliot bersama dengan 4 orang misionaris lainnya datang kembali ke suku Waodani itu. Namun apa yang terjadi? Suku Auca itu, suku Waodani itu datang dan membunuh ke-5 misionaris itu. Saudara-saudara, Elisabeth Elliot ditinggal menjadi seorang janda dengan seorang putri berumur 10 bulan saat itu. Saudara-saudara, apa reaksi yang biasa terjadi dari seorang istri muda yang ditinggal mati dengan seorang putri yang berusia 10 bulan? Saya rasa kalau kemudian Elisabeth Elliot memutuskan untuk kembali ke Amerika Serikat untuk membesarkan putrinya di sana dan kemudian melanjutkan hidup sebagai seorang Kristen dan tidak lagi lanjut sebagai misionaris, saya rasa itu hal yang normal dan dapat kita pahami, bukan? Tetapi sama sekali bukan itu yang terjadi. Yang dilakukan oleh Elisabeth adalah dia membawa putrinya 10 bulan itu melanjutkan pelayanannya di suku Quechua. Dan ketika dia melayani di sana, dia mendapat kesempatan untuk bertinggal bersama seorang wanita dari suku Waodani. Dan setelah itu, dia berangkat dari pergumulannya dan beban hatinya untuk suku ini. Dia pergi masuk tinggal di antara suku Waodani, suku yang telah membunuh suaminya itu. Dia tinggal di sana selama 2 tahun dan kemudian melanjutkan pelayanan di suku Quechua selama beberapa tahun sebelum akhirnya kembali ke Amerika. Saudara-saudara, dia melanjutkan pelayanan di antara orang-orang yang telah membunuh suaminya.
Saudara-saudara, apa yang membuat Elizabeth Elliot ini bisa begitu tangguh di dalam menjalani kehidupannya? Apa yang membuat dia tidak terjebak di dalam pertanyaan, Tuhan, kami ini menyerahkan hidup kami untuk melayani Engkau. Tetapi kenapa Engkau ambil suamiku? Tuhan, kenapa kami yang sudah giat melayani Engkau, menjadi misionaris di pedalaman ini, malah begini hasilnya. Malah jadi susah, aku jadi janda dan anakku jadi yatim. Tetapi saudara-saudara, Elizabeth Elliot sama sekali tidak tenggelam di dalam pertanyaan-pertanyaan yang demikian. Dengan tangguh dia berkata, salah satu quote yang terkenal, saat ini aku punya satu kerinduan untuk menghidupi hidup ini sepenuhnya untuk Tuhan tanpa peduli apa-apa lagi. Dengan seluruh kekuatan dan energiku, hidup untuk Tuhan. Oh saudara-saudara, Elizabeth Elliot menjadi wanita yang berpengaruh karena bahkan ketika dia kembali ke Amerika Serikat, dia terus melayani Tuhan sampai akhirnya dia dipanggil Tuhan pada pertengahan tahun 2015. Saudara-saudara, saya rasa pernyataan Elizabeth bahwa aku saat ini cuma punya satu keinginan, menghidupi hidupku ini sepenuhnya untuk Tuhan. Itu adalah satu kunci ketangguhan dia dalam menghadapi tantangan-tantangan yang ada di dalam kehidupannya. Saudara-saudara, ketangguhan yang sama dapat kita temukan di dalam Nehemia. Sebagaimana yang kita lihat tadi bahwa Nehemia adalah salah satu orang Israel yang tengah berada di tanah pembuangan. Saudara-saudara, di tanah pembuangan ini Nehemia mendapat posisi yang cukup baik sebenarnya, yaitu sebagai juru minuman raja. Sebagai orang yang mengetes, mencicipi minuman raja sebelum itu diberikan kepada raja. Sehingga kalau ada apa-apa, ada racun atau apapun yang lainnya di dalam minuman itu, raja tidak segera kena dan tidak mati. Saudara-saudara, ini posisi yang baik dan tidak gampang. Tetapi Nehemia 1 mencatat, sebagaimana yang tadi kita baca, bahwa ketika Nehemia mendengar berita bahwa kondisi orang Israel di Yerusalem itu sangat tercela, Nehemia ini sangat tergugah dan sangat sedih. Saudara-saudara, tembok pada masa itu adalah satu hal yang sangat penting. Tembok itu adalah bagaimana mereka melindungi kota mereka. Bahkan dari atas tembok itu adalah mereka menaruh semua tentara mereka untuk melihat musuh mereka ketika para musuh itu datang dari jauh. Tembok ini yang melindungi mereka supaya ketika mereka diserang mereka bisa sempat bersembunyi. Mereka bisa sempat melindungi keluarga mereka dan mengambil makanan-makanan untuk berlindung. Tanpa tembok, itu bagaikan tinggal di tempat pengungsian, bagaikan tinggal tanpa pagar, di sebuah rumah tanpa pagar, di tenda yang terbuka. Sehingga sewaktu-waktu kita diserang, kita tidak sempat melindungi diri kita tidak sempat melarikan diri. Itulah sebabnya dikatakan, ketika tembok itu terbongkar, mereka dalam kesukaran besar, mereka dalam keadaan yang tercela. Nah, saudara-saudara, ketika Nehemia mendengar berita itu, respon dia yang pertama adalah dia berdoa. Dia tidak berdoa bahwa aduh Tuhan, kesian ya mereka yang di sana, untung aku ada di sini. Enggak, dia enggak berdoa begitu. Dia juga tidak berdoa, Tuhan tolonglah orang-orang yang ada di sana, semoga ada orang yang menolong mereka. Tidak begitu juga. Tapi saudara-saudara, kalau kita baca dengan hati-hati apa yang dilakukan di sana, di ayat 4, aku menangis, aku berkabung beberapa hari, aku berpuasa dan berdoa kepada Allah. Di dalam doanya itu dia berkata, Tuhan ampuni kami. Tuhan, tidakkah Engkau ingat janjimu kepada umatmu ini, umat yang Kau pilih Tuhan? Tidakkah Engkau ingat itu? Dan saudara-saudara, dia menutupnya dengan berkata, biarlah hambamu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Saudara-saudara, apa artinya kalimat ini? Karena bukankah rasanya kok tiba-tiba muncul ya? Dari tadi dia berdoa, ampunilah kami, Tuhan ingatlah anak-anakmu ini. Dan biarlah hambamu berhasil hari ini. Saudara-saudara, di dalam respon yang terusik dan tergugah, di dalam respon yang kasihan terhadap orang-orang Israel, orang-orang darah dagingnya sebangsa dan senegara, dia tidak tega dan dia sangat tergugah sehingga dia merasa saya harus melakukan sesuatu. Jika ada orang yang harus menolong orang Israel itu, membangun tembok Yerusalem itu di sana, maka tampaknya saya adalah orangnya. Tampaknya saya adalah orang yang dipanggil Tuhan untuk menolong mereka. Namun karena dia bekerja kepada Raja Artasasta pada saat itu, maka dia perlu mendapat restu, perlu mendapat izin dari Raja untuk pulang ke Yerusalem. Itulah sebabnya dia berkata, biarlah hambamu berhasil hari ini,
Maksudnya supaya ketika nanti kalau saya ada kesempatan ngomong sama raja, kiranya saya berhasil dan mendapat belas kasihan dari raja ini. Saudara-saudara, jadi secara tidak langsung, ini Nehemia berusaha memberitahukan yang terjadi saat itu adalah bahwa ketika dia mendengar berita, dia tergugah, dia terusik, dia terdorong, dan dia terpanggil untuk melakukan ini. Nah, saudara-saudara, kalau kita baca kelanjutannya, maka seolah-olah kita bisa mendapat kesan bahwa doa Nehemia segera dijawab. Kenapa? Karena di pasal 2 itu langsung diceritakan bagaimana Raja Artasasta berkomunikasi dengan Nehemia. Tetapi saudara-saudara, sebenarnya ada jarak 4 bulan dari bulan Kislu yang dicatat dalam pasal pertama ayat yang pertama kepada bulan Nisan ayat pasal yang kedua ayat yang pertama. Dan selama 4 bulan itu Nehemia terus berdoa, Nehemia terus meminta pertolongan Tuhan untuk beban ini, untuk melakukan apa yang dia ingin lakukan untuk Tuhan. Itulah sebabnya selama 4 bulan itu, setelah 4 bulan, ketika dia bertemu dengan Raja Artasasta dan Raja Artasasta bertanya, apa yang terjadi? Saudara-saudara, kondisi Nehemia saat itu, mukanya masih sedih. Beban ini sangat berat di dalam hatinya, sangat menggelisahkan dia. Dia sungguh-sungguh ingin segera pergi melakukan sesuatu dengan membangun tembok Yerusalem itu. Saudara-saudara, kegelisahan ini mendorong dia untuk akhirnya berani berkata kepada Raja Artasasta bahwa saya pengen pulang membangun tembok Yerusalem itu. Saudara-saudara, kalau sampai Raja Artasasta itu kemudian memberikan izin, itu adalah satu mujizat. Karena jika kita lihat di dalam Esra pasal yang keempat, raja yang sama ini juga adalah raja yang kemudian memberikan perintah agar tembok itu tidak boleh dibangun. Tapi saat itu ketika Nehemia meminta izin, Raja Artasasta itu memberikan izin Nehemia untuk pergi, bahkan memberikan surat pengantar supaya Nehemia bisa mendapatkan bahan-bahan yang dibutuhkan. Saudara-saudara, perjalanan Nehemia membangun tembok Yerusalem sangat jauh dari mudah. Jika kita baca dari pasal yang kedua ayat yang ke-10, segera setelah Sanballat dan Tobia, orang di luar Israel yang tinggal di sekitar Israel itu mendengar bahwa tembok Yerusalem itu akan dibangun, dicatat bahwa mereka segera menjadi sangat kesal. Saudara-saudara, bukan cuma jadi kesal. Pasal yang kedua ayat 19, dua orang ini, Sanballat dan Tobia, segera melancarkan serangan-serangan untuk menjatuhkan mental orang Israel. Hei, kalian mau ngapain? Mau memberontak ya? Nanti kalian tidak akan berhasil. Lebih jauh lagi, pasal 4 ayat yang pertama sampai yang ketiga, masih di dalam kemarahan mereka, di dalam kekesalan mereka, mereka menghina orang Israel ini sedemikian rupa dengan berkata, ya gak apa-apa deh bangun temboknya. Nanti kalaupun ada ketika tembok ini sudah berhasil dibangun, ketika ada anjing hutan datang melompat dan menyentuh tembok itu, temboknya pasti akan hancur. Sekali lagi serangan terhadap mental para orang-orang yang membangun ini. Tidak puas, pasal 4 ayat 7 sampai ke 8, mereka merancang perencana jahat untuk menghancurkan orang-orang ini. Mereka merancangkan rencana jahat untuk menyerang orang-orang yang sedang membangun tembok Yerusalem ini. Sehingga Nehemia membuat strategi bahwa setiap orang membangun dengan senjata di tangan yang lainnya. Tidak selesai sampai di situ. Setelah tembok itu berhasil dibangun, pasal yang ke-6 mencatat mereka berupaya untuk menjahati Nehemianya itu sendiri. Saudara-saudara, tantangan ini tidak henti-hentinya bertubi-tubi menyerang Nehemia dan orang-orangnya pada saat itu. Itu serangan dari luar, dari Sanballat dan Tobia yang bukan orang Israel. Tapi pasal 5 juga mencatat bagaimana Nehemia ini juga menghadapi tantangan dari dalam. Orang-orang itu mengeluh kepada Nehemia. Mereka menjerit minta tolong, hidup kami susah. Semua orang, semua suami kami, pria-pria kami sibuk membangun tembok. Dan tidak ada yang mengerjakan ladang sehingga kami terjebak di dalam hutang dan yang lainnya. Nehemia sekali lagi menghadapi tantangan dan kesulitan dari dalam Israel sendiri. Saudara-saudara, tantangan demi tantangan, serangan demi serangan, kesulitan demi kesulitan, semuanya terjadi di dalam proyek ini. Tetapi Nehemia tidak pernah sekalipun mengeluh. Nehemia tidak pernah bilang, Tuhan, saya ini udah turutin panggilan Tuhan, tapi kenapa jadinya susah begini? Nehemia tidak berkata, Tuhan, kamu kok tidak tolong saya?
Tapi sebaliknya Nehemia dengan tangguh menghadapi semua itu. Nehemia dengan tangguh menyusun strategi. Dia mengatur bagaimana semuanya kita bisa bertahan menyelesaikan proyek yang telah Tuhan taruh di dalam hatinya. Di dalam pasal yang kedua itu dikatakan dengan ini proyek membangun tembok ini adalah sesuatu yang Tuhan taruh di dalam hatiku. Dan ini adalah yang ingin kukerjakan. Saudara-saudara, oleh karena itu, apa yang sebenarnya menjadi rahasia ketangguhan Nehemia adalah karena Nehemia tahu bahwa proyek membangun tembok Yerusalem ini adalah sesuatu yang Tuhan taruh di hatinya. Ini adalah tugas dari Tuhan dan ia mau melakukannya dengan setia. Saudara-saudara, Nehemia bukan satu-satunya tokoh di dalam Alkitab yang sanggup tangguh menghadapi segala badai kehidupan. Saudara-saudara, Perjanjian Baru mencatat bagaimana Rasul Paulus juga menghadapi begitu banyak kesulitan di dalam pelayanannya. Saudara-saudara, di dalam 2 Korintus pasal yang ke-11, Paulus mencatat, merangkum penderitaannya yang dialaminya di dalam pelayanannya. 2 Korintus pasal yang ke-11 mencatat, 5 kali aku disesah, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali dilempari batu, 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Bahaya banjir, bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang Yahudi dan bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, bahaya dari pihak saudara palsu. Berjeri lelah, bekerja berat, kerap kali tidak tidur, lapar, dahaga, berpuasa, kedinginan, dan tanpa pakaian. Apakah hanya itu? Tidak. Paulus berkata tanpa menyebutkan banyak hal lainnya. Saudara-saudara, kadang saya suka ngilu kalau baca dan ngebayangin penderitaannya Paulus saat itu. Tapi pada saat yang sama saya bertanya, kenapa kok bisa Paulus tetap bertahan? Kok bisa Paulus tetap tangguh menghadapi semuanya itu? Kenapa makin ditahan, makin bisa jalan, makin ditekan, makin mantap? Jawabannya sama. Karena dia tahu ini adalah tugas dari Tuhan. Satu visi yang Tuhan taruh di dalam hatinya. Dan dia mau menjalaninya dengan taat. Saudara-saudara, sedikitnya 2 kali di dalam perjalanan hidupnya, Paulus memberikan kesaksian tentang pertobatannya. Dalam Kisah Rasul pasal yang ke-22 dan Kisah Rasul pasal yang ke-26. Kisah Rasul pasal 26 ini mencatat bagaimana di hadapan Raja Agripa, Paulus bersaksi tentang pertobatannya. Dia berkata bahwa ketika Allah menunjukkan diri kepadanya, Allah berkata bahwa aku inilah yang akan memanggil engkau, aku yang akan mengutus engkau kepada bangsa-bangsa. Aku akan mengasingkan engkau dari bangsa ini dan bangsa lain, untuk mengutus engkau kepada mereka, membuka mata mereka, membuat mereka berbalik kepada terang. Intinya Tuhan memanggil Paulus untuk menjadi pelayannya. Dan di pasal yang ke-9 ketika Allah mengutus Ananias, Allah berkata, aku sendiri akan menunjukkan kepada Paulus segala penderitaan yang akan dialaminya. Saudara-saudara, jadi Paulus ketika dipanggil oleh Tuhan, dia tahu bahwa panggilan untuk menjadi pekabar Injil ini satu paket sama penderitaan, satu paket sama kesulitan. Tetapi apa responnya? Kisah Rasul 26 ayat 19, dia berkata, ya Raja Agripa, kepada penglihatan yang dari sorga itu, tidak pernah aku tidak taat. Ya Raja Agripa, kepada panggilan tugas yang Tuhan telah taruh di hatiku itu, tidak pernah aku tidak taat. Saudara-saudara, Paulus bisa tangguh, Paulus bisa bertahan menghadapi semua penderitaan itu. Karena dia tahu ini adalah tugas dari Tuhan. Dia mau memberikan yang terbaik dengan taat dan setia. Saudara-saudara, bukan hanya Nehemia dan Paulus yang telah mencontohkan ketangguhan hidup bagi kita, tapi juga Yesus Kristus Tuhan kita. Bagaimana Yesus Kristus Tuhan yang maha besar itu turun ke dalam dunia, membatasi dirinya menjadi seorang bayi, bertumbuh sedikit demi sedikit hingga waktunya untuk melayani itu tiba. Saudara-saudara, dia memulai pelayanan dengan dicobai oleh iblis yang tidak ada bandingnya. Dia dapat dengan mudah melawan iblis atau menghardik iblis, tapi dia tidak lakukan. Ketika masa penderitaannya tiba, ketika dia dihianati, ketika dia ditinggalkan oleh murid-murid yang terdekatnya, ketika dia dicaci maki, ketika dia diludahi, ketika dia disiksa, ketika dia perlakukan begitu buruk,
bukankah Yesus dapat dengan mudah memanggil ribuan malaikat itu untuk menolong dia? Bukankah ketika semua itu sakit dan dia rasa tidak adil, dia bisa bilang, oke, this is enough, saya tidak mau lakukan ini. Tapi tentu kita tahu bahwa Yesus Kristus tidak mungkin melakukan itu karena dia tahu semua penderitaan ini, semua yang terjadi itu, bahwa bagaimana diperlakukan orang itu adalah paket dari karya keselamatan Allah. Yohanes 4 ayat 34 mencatat bagaimana Yesus berkata, makananku, Yesus adalah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Yesus Kristus sendiri yang memodelkan ketangguhan hidup itu kepada kita. Dan dia menyatakannya dengan jelas, ketangguhan ini adalah karena ini adalah tugas dari Tuhan yang aku melakukan dengan taat dan setia. Nehemia paham bahwa Tuhan menggelisahkan hatinya, memberi beban membangun tembok Yerusalem itu. Itu adalah tugas dari Tuhan yang kemudian dia dengan tangguh hadapi dengan setia. Paulus paham bahwa tugas panggilan mengabarkan Injil itu adalah dari Tuhan. Satu tugas dari Tuhan yang dia pengen lakukan dengan taat. Yesus Kristus menjalankan kerancangan proyek keselamatan Allah ini dengan penuh ketaatan dan kesetiaan. Untuk menjadi model bagi kita semua, pengikut-pengikut Kristus. Untuk tahu, untuk bahwa rahasia menjalani hidup dengan tangguh ini adalah ketika kita tahu apa yang kita punya di dalam kehidupan kita saat ini adalah tugas dari Tuhan yang perlu kita jalani dengan taat dan setia. Saudara-saudara, kita semua pengen bahagia. Gak ada orang yang gak pengen bahagia. Bahkan ada begitu banyak orang yang ditanya apa tujuan hidupnya, pengen bahagia. Tapi yang ditemukan dalam kehidupan seringkali bukan kebahagiaan, bukan? Seringkali adalah tantangan demi tantangan, kesulitan demi kesulitan, penderitaan, kekecewaan. Sehingga kita kemudian bertanya, kenapa begini Tuhan? Kenapa begitu sulit Tuhan? Kenapa kebahagiaan itu tidak kunjung datang? Tetapi saudara-saudara, yang saya pengen kita lihat hari ini adalah bukan dari perspektif kebahagiaan, apapun itu definisinya menurut dunia ini, yang saudara-saudara idamkan sebagai kebahagiaan. Tapi yang saya pengen kita lihat tentang hidup kita adalah bahwa hidup yang tengah kita jalani saat ini adalah tugas dari Tuhan. Tugas yang Tuhan berikan kepada masing-masing kita anaknya, yang harus kita jalani dengan penuh taat dan setia. Dan ketika kita sanggup memiliki cara pandang itu, bahwa hidup ini adalah tugas dari Tuhan, apapun dalam profesi kita hari ini, itu adalah tugas yang Tuhan berikan kepada kita. Maka itu cukup untuk mendorong kita menjadi pribadi yang tangguh. Karena kita mau taat dan setia terhadap tugas yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara-saudara, kehidupan yang sulit ini semakin dipersulit mungkin dengan kondisi pandemi. Mungkin ada di antara kita yang merasa sangat stres dengan usaha yang semakin surut di tengah pandemi. Sehingga rasanya kita udah makin gak sanggup lagi dan kita mulai berpikir, udahlah saya ambil jalan pintas saja. Mungkin entah korupsi, mungkin entah saya makan duit orang lain, atau tipu teman saya, atau cara-cara pintas lainnya. Saudara-saudara, jika saudara ada di persimpangan itu, jangan lakukan itu. Tetaplah bertahan pada kebenaran firman Tuhan untuk setia kepada Tuhan dengan cara yang telah ditunjukkannya. Tetaplah setia kepada Tuhan dan tidak perlu ambil jalan pintas. Be tough, taat dan setia kepada Tuhan. Saudara-saudara, mungkin ada di antara kita yang sudah begitu stres menjalani kehidupan kita, sehingga rasanya sudah tidak sanggup lagi. Tidak ada yang bisa menolong saya sudah konseling, saya sudah berdoa, saya sudah puasa, tidak ada apapun yang berubah. Saya tidak bisa menjadi tangguh. Dan mungkin kita mulai berpikir untuk mengakhiri hidup kita. Saudara-saudara, jika saudara-saudara ada di persimpangan hidup yang demikian, stop. Jangan ambil jalan pintas itu. Tapi mari kita menjadi tangguh, menjadi taat dan setia terhadap apa yang telah Tuhan percayakan kepada kita dalam hidup kita masing-masing. Saudara-saudara, masih banyak persimpangan-persimpangan yang lain yang mungkin saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Pergumulan Bapak Ibu Saudara yang rasanya begitu banyak, begitu berat. Sehingga ada begitu banyak godaan mungkin untuk
Sudah saya tidak mau ke gereja lagi. Sudah saya tidak mau berdoa lagi. Sudah saya tidak mau jadi orang Kristen lagi. Sudah saya tidak mau setia lagi terhadap pasangan saya. Sudah saya tidak mau pikirkan lagi tentang apa itu artinya iman. Begitu banyak persimpangan yang mungkin menekan saudara-saudara saat ini. Karena rasa saudara-saudara sudah siap, selesai. Saya mau mengambil jalan pintas itu. Tapi saudara-saudara, mari kita belajar dari Elizabeth Elliot. Mari kita belajar dari Nehemia dan Paulus. Mari kita belajar dari Yesus Kristus Sang Guru Agung itu. Kita tetap tangguh terhadap tugas kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kita. Kita tetap tangguh dengan terus menjadi taat dan setia kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Bapa, Engkau tahu betapa beratnya permasalahan yang ada dalam kehidupan kami. Pergumulan kami yang kadang kami tidak bisa ceritakan. Atau andai kata kami ceritakan pun, orang sulit mengerti. Engkau mengerti begitu banyaknya godaan bagi kami untuk kemudian mengambil jalan pintas, untuk berhenti, untuk menyerah, untuk tidak beriman lagi, untuk tidak mau taat lagi. Tapi Tuhan, biarlah hari ini Engkau berbicara kepada kami sekali lagi. Biarlah anugerah-Mu yang menguatkan kami sekali lagi. Untuk terus menjalani kehidupan dengan tangguh. Menjalani kehidupan yang telah Tuhan percayakan kepada kami ini dengan tangguh. Dengan taat dan setia. Ya Bapa, kuatkanlah kami. Dan biarlah anugerah-Mu itu yang terus menjadi energi kami. Untuk mengabdikan kehidupan kami kepadamu. Dengan taat dan setia. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Saat ini saya mengajak kita bersatu hati di dalam doa. Dan kita akan mendoakan beberapa pokok doa syafaat. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk ibadah pada pagi hari ini, untuk pesan firman Tuhan yang boleh kami dengar. Kiranya ini boleh menjadi pesan yang meneguhkan, menguatkan kami semua, ya Tuhan. Kami mau berdoa untuk hamba-Mu, Ibu Penginjil Karmelita Suryanto yang boleh Tuhan pakai menjadi saluran berkat bagi kami pada hari ini. Kiranya Engkau boleh memberkati hamba-Mu ini bersama dengan keluarga, dan kehidupan mereka boleh terus menjadi kemuliaan bagi nama-Mu, ya Tuhan. Bapa di surga, hamba mau berdoa, kami mau berdoa untuk pergumulan yang dihadapi oleh jemaat-jemaat-Mu. Tuhan, tiliklah anak-anak-Mu. Engkau tahu Tuhan, bagaimana umat-Mu bergumul di dalam situasi-situasi yang mereka hadapi, pribadi lepas pribadi. Yang bergumul dengan sakit, kiranya Tuhan yang boleh tilik mereka, Tuhan boleh memberikan kesembuhan bagi mereka. Dan Tuhan yang menguatkan iman mereka. Di tengah-tengah pergumulan sakit ini, kiranya Tuhan yang boleh membawa setiap jemaat-Mu untuk terus memandang kepada Tuhan. Sumber pertolongan, sumber kekuatan, sumber kesembuhan. Dan mereka beroleh damai sejahtera di dalam Tuhan. Untuk keluarga yang bergumul, menjaga, menemani, merawat, kiranya Tuhan juga boleh memberkati keluarga yang juga bergumul. Tangan Tuhanlah yang juga boleh menopang mereka. Hamba mau berdoa, kami juga mau berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan yang bergumul, tentang kondisi ekonomi, pekerjaan mereka, khususnya Tuhan di masa pandemik ini. Sangat sulit ya Tuhan yang dihadapi oleh umat-Mu. Tuhan kuatkan setiap jemaat-jemaat-Mu. Berikan hikmat, berikan jalan keluar di tengah-tengah situasi yang sulit ini. Dan sekali lagi Bapa, biarlah setiap jemaat-Mu Tuhan terus memandang kepada Tuhan. Engkaulah Jehovah Jireh, Allah yang akan menyediakan segala sesuatu yang mereka perlukan, ya Tuhan. Kami juga mau berdoa Bapa untuk situasi-situasi di mana jemaat Tuhan juga bergumul tentang relasi mereka di tengah-tengah keluarga. Tuhan, kami memohon, tiliklah ya Tuhan. Kiranya keharmonisan, kasih Tuhan boleh ada di tengah-tengah keluarga, sehingga boleh ada kedamaian, boleh ada pemulihan juga di tengah-tengah keluarga. Bapa di surga, saat ini kami juga mau berdoa untuk persiapan gereja kami untuk merayakan Natal, ya Tuhan. Kami mau berdoa
Untuk teman-teman panitia yang mempersiapkan segala sesuatunya, Tuhan bantu mereka bekerja sama, mengatur, memikirkan, dan mempersiapkan, merancang segala sesuatunya. Kiranya Tuhan yang boleh bantu. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk kesiapan hati dari jemaat Tuhan, ketika kami juga akan bersama-sama merayakan Natal. Tuhan, kiranya Engkau yang boleh menilik kami semua. Di dalam situasi pandemik ini, ketika kami akan merayakan Natal, kiranya kami boleh semakin dikuatkan oleh Tuhan. Kami semakin mengenal hati Tuhan di masa-masa yang sulit seperti ini. Dan kami boleh semakin diteguhkan di dalam Tuhan. Dan kami bukan hanya menikmati ibadah, tetapi kami juga boleh memikirkan bagaimana kami melakukan sesuatu Tuhan. Sesuatu yang memuliakan nama Tuhan, sesuatu di mana kami bisa menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Karena itu Tuhan, kiranya Tuhan yang boleh menolong setiap jemaat-jemaat Tuhan ketika kami akan merayakan Natal. Bapa di surga, kami juga mau berdoa untuk rapat majelis yang juga akan diadakan pada hari ini. Kiranya Tuhan yang juga boleh pimpin. Para hamba Tuhan bersama dengan rekan-rekan majelis akan berkumpul, bersehati, memikirkan untuk menggumuli pekerjaan Tuhan di gereja Kalam Kudus Malang ini. Kiranya Tuhan yang boleh memimpin dan menyertai sehingga hamba-hambamu, anak-anakmu, para majelis yang memikirkan pekerjaan ini, Tuhan pimpin mereka, Tuhan satukan hati mereka untuk mereka bergerak bersama, melangkah bersama, dan melayani bersama. Karena itu Tuhan kiranya Roh Kudus yang terus memberikan hikmat bagi kami semua. Bapa di surga, kami juga berdoa saat ini untuk kondisi Kota Malang, khususnya Tuhan di musim hujan saat ini. Ini pun menjadi pergumulan bagi kami ya Tuhan. Beberapa waktu yang lalu, terjadi kondisi yang cukup berat, yaitu ada banjir di beberapa tempat, dan ini menjadi pergumulan bagi kami ya Tuhan. Bapak, kami memohon kiranya Tuhan juga boleh menjamah, memberkati Kota Malang ini Tuhan, supaya boleh ada situasi yang lebih baik lagi ke depan. Pemerintah Kota Malang juga diberikan hikmat untuk bisa membantu para warga yang mengalami korban dari banjir beberapa waktu yang lalu. Dan kami juga mau berdoa Tuhan untuk jemaat-jemaat Tuhan yang juga bergumul oleh karena banjir ini, kiranya Tuhan juga boleh menguatkan mereka semua. Tuhanlah yang menolong mereka. Berkati terus ya Tuhan untuk bangsa kami ini, di mana kami bergumul untuk kondisi yang sangat sulit dihadapi oleh bangsa kami oleh karena pandemi COVID ini. Bantu Tuhan, pemerintah kami, berikan hikmat, dan Tuhan yang memampukan mereka untuk bisa mengambil langkah-langkah strategis yang baik ke depan untuk bisa mendatangkan kondisi yang lebih baik lagi bagi Indonesia ya Tuhan. Dan juga upaya pemerintah untuk terus melakukan vaksinasi, kiranya ini juga boleh terus Tuhan tolong, dan juga masyarakat bisa memberikan respon yang baik sehingga vaksinasi ini boleh terus dikerjakan dengan baik juga ya Tuhan. Bapa di surga, kami juga sebentar akan memberikan persembahan ya Tuhan. Bapa, kami mengaku Engkaulah sumber dari segala sesuatu dalam kehidupan kami. Jikalau kami masih bisa memiliki pekerjaan, jikalau kami masih bisa menikmati makanan sampai dengan hari ini, jikalau tubuh kami masih sehat, jikalau iman kami masih terpelihara dengan baik, semuanya oleh karena anugerah Tuhan. Karena itu ya Bapak, kami mau belajar bersyukur, memberikan persembahan ya Tuhan. Dan kiranya Tuhan yang boleh memberkati persembahan ini, dan Tuhan yang memakai persembahan kami menjadi alat di dalam tangan Tuhan, untuk boleh memajukan pekerjaan Tuhan, mengembangkan pelayanan melalui gereja Kalam Kudus di Kota Malang ini ya Tuhan. Kami mau berdoa juga supaya kami bukan hanya memberikan uang kami, tetapi kami mau terus belajar melayani Tuhan. Kami terus belajar untuk memuliakan akan Engkau ya Tuhan. Bapa di surga, ini doa kami. Sekali lagi kami serahkan bangsa kami serahkan kota kami serahkan gereja-Mu ke dalam tangan-Mu. Hamba juga mau berdoa untuk menyerahkan sekali lagi seluruh jemaat-Mu ya Tuhan. Tuhanlah yang memimpin kami, Engkaulah gembala kami, Engkaulah Tuhan yang akan menuntun dan menyertai kami semua. Terima kasih Bapak, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita bersyukur untuk ibadah kita pada pagi hari ini bisa berjalan dengan baik. Kita juga bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh disampaikan oleh hambanya, Ibu Penginjil Karmelita Suryanto, dan kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita semua, dan kiranya Tuhan yang boleh senantiasa memberkati Ibu bersama dengan keluarga dan terus memuliakan nama Tuhan. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu Saudara yang sudah terlibat dalam pelayanan di gereja kita, khususnya dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Tuhan yang memberkati kita semua. Bapak Ibu Saudara, untuk persembahan, bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan,
baik itu persembahan perpuluhan, persembahan syukur, ataupun juga persembahan-persembahan untuk mendukung pelayanan-pelayanan yang ada di gereja kita, Bapak Ibu Saudara bisa mentransfer ke rekening gereja kita atau scan QR code gereja kita. Saat ini kita akan memperhatikan beberapa warta tayang berikut ini. Silakan. Shalom jemaat sekalian. Segenap rohaniwan, majelis dan jemaat mengucapkan terima kasih atas partisipasi jemaat yang telah mengikuti donor darah pada tanggal 7 November 2021. Berikut adalah nama-nama peserta donor darah. GKKK Malang akan melaksanakan baptisan dan sidi yang akan diladakan pada hari Minggu 28 November 2021. Nama-nama peserta baptis sebagai berikut. Dan nama-nama peserta sidi sebagai berikut. Mohon doa jemaat sekalian untuk kesiapan hati para peserta baptisan dan sidi. Majelis Jemaat GKKK Malang akan melaksanakan pemberkatan nikah gerejawi bagi Saudara Erik Kurniawan Gianto dengan Saudari Febriana Miko Faustin pada hari Minggu 5 Desember 2021 pukul 2 siang bertempat di Jalan Arif Margono 18. Mohon dukungan doa untuk persiapan pemberkatan nikah tersebut. Main game aja terus, gak daftar apa buat ibadah onsite? Enggak lah, ngapain? Duh, kan gereja kita udah terbuka, udah bisa ibadah onsite, kamu gak mau tah? Nggak boleh, sama pemerintah itu nggak boleh kemana-mana, disuruh tetap di rumah. Tenang aja, gereja kita itu onsite tapi semuanya sudah dipikirkan. Gereja kita itu sudah taat prokes, jadi udah aman banget untuk kita bisa ibadah onsite. Ayo cepet daftar, aku udah daftar ini, Enggak tinggal lah. kamu. Enggak, enak itu ibadah online di rumah, bisa sambil tiduran. Yang enak ya ibadah onsite, kita bisa ketemu teman-teman semua. Masa kamu nggak kangen sih sama teman-temanmu? Enggak. Jemaat yang terkasih, Natal kali ini mengisahkan banyak suka dan duka. Banyak jemaat yang terkendala untuk mengikuti ibadah. Dan pada kali ini kita bisa mengikuti kegiatan ibadah secara onsite. Untuk itu, mari jemaat kita bisa menggunakan waktu ini dengan bijak. Jemaat yang terkasih, mari kita gunakan waktu kita untuk mengasihi dan memperhatikan sesama jemaat kita daripada kita fokus kepada kekhawatiran diri kita sendiri. Dalam rangkaian Natal 2021, kita akan mengadakan Natal Peduli dan Christmas Carol. Natal Peduli akan diselenggarakan pada tanggal 6 hingga 10 Desember dan diperuntukkan kepada jemaat yang membutuhkan dan warga sekitar Semeru dan Kasin. Untuk pelayanan tersebut, kebutuhan yang diperlukan adalah sebagai berikut. Jemaat dapat mendukung pelayanan tersebut dan persembahan dapat disampaikan melalui TU Gereja paling lambat hari Minggu 28 November 2021. Bagi jemaat yang hendak memberikan dukungannya, dapat memberikan persembahan dengan ditambahkan angka 25 di bagian akhir nominal atau diberi keterangan persembahan Natal. Warta Natal Sekolah Minggu. Ibadah Natal Sekolah Minggu tahun ini masih diadakan secara online pada hari Minggu 19 Desember 2021 pukul 8. Kemudian akan dilanjutkan dengan acara Natal Drive-Thru untuk pengambilan goodie bag atau bingkisan Natal yang bertempat di SKKK Jalan Malenggang 12 hingga 14 Malang pada pukul 10 hingga 12 siang. Kakak-kakak sekolah minggu mengundang adik-adik untuk datang di Natal Drive-Thru ini agar dapat bertatap muka, berbagi sukacita, dan mengucapkan selamat Natal secara langsung. Kami juga mengundang kehadiran adik-adik sekolah minggu Pos Tebo dan Pos TSD untuk dapat bergabung di acara ini.
Untuk dapat mengikuti acara ini, silakan melakukan pendaftaran dengan cara mengisi form dan link sebagai berikut. Pendaftaran dilakukan dari tanggal 7 hingga 30 November. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Kak Nana, Kak Selvi, atau dapat menghubungi Kak Yosep. Kebaktian doa streaming Selasa 16 November 2021 akan dilayani oleh penginjil Yohanes Tan dan kebaktian doa diadakan melalui aplikasi Zoom pada pukul 6 sore. Ibadah streaming minggu depan tanggal 21 November 2021 akan dilayani oleh penginjil Esther Gunawan Sulistyo dan ibadah KU3 akan dilayani oleh penginjil Harapan Siregar. Bagi jemaat yang ingin beribadah onsite, dapat mendaftarkan diri paling lambat hari Jumat melalui link yang tercantum atau dapat menghubungi TU Gereja. Ibadah streaming dapat diakses di YouTube channel GKKK Malang dan ibadah umum yang pertama ditayangkan di Malang TV pada pukul 6 pagi. Mohon dukungan doa bagi pelayanan di gereja kita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara, demikian warta tayang yang bisa kita perhatikan bersama. Saya mau mengingatkan kita lagi, Bapak Ibu Saudara, gereja kita sudah melakukan ibadah secara hybrid, yaitu secara on-site, yaitu di dalam gedung gereja di tempat ini, dan juga bersamaan dilakukan secara online. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara, bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin mengikuti ibadah secara on-site, khususnya di kebaktian kedua dan ketiga, Bapak Ibu Saudara bisa mendaftarkan, mengikuti pendaftaran untuk mengikuti ibadah. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara kesulitan untuk pendaftaran, silakan menghubungi tata usaha gereja. Bapak Ibu Saudara pasti akan dibantu untuk pendaftarannya. Dan saya mau menginformasikan kepada kita semua untuk kuotanya juga sudah ditambah. Dan kita bersyukur Bapak Ibu Saudara untuk keadaan ini, Kota Malang yang sudah lebih baik. Dan kita berdoa supaya ke depan Kota Malang menjadi lebih baik lagi dan kota jemaat yang bisa beribadah bisa lebih banyak lagi. Demikian warta yang bisa saya sampaikan. Terus perhatikan protokol kesehatan, doakan terus bangsa kita, doakan kota kita. Saya undang semuanya bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Kita nyanyikan pujian doksologi. Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkah. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, mari bersama kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan, dan saya akan berdoa memohon berkat Tuhan bagi kita sekalian. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Silakan duduk, ibadah kita selesai, saat teduh, Tuhan Yesus memberkati.